Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang luar biasa di dalam Kristus. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum memulai, mari kita sama-sama berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan di dalam kerinduan untuk bisa belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami mau mendengarkan suara-Mu. Ajarilah kami supaya kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, Rasul Paulus mengalami banyak penderitaan dalam kehidupan pelayanannya, dan salah satu di antaranya adalah saat Rasul Paulus sedang dibawa menuju ke Roma. Ia mengalami badai selama 14 hari. Mari kita baca Kisah Para Rasul 27 ayat 20. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Badai yang dialami begitu dahsyat sehingga mereka diliputi kegelapan terus-menerus sampai mereka menjadi putus asa. Di tengah situasi itu, seorang malaikat menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Mari kita baca Kisah Para Rasul 27 ayat 23-24. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Pada umumnya, apabila ada penampakan malaikat yang menguatkan seperti itu, ditambah lagi ada Rasul Paulus bersama-sama dengan mereka, seharusnya mereka tidak merasa takut, karena dikatakan bahwa seburuk apapun situasi itu, mereka semua akan selamat oleh karunia Allah. Namun demikian, beberapa anak buah kapal memiliki pikiran yang lain. Mari kita baca Kisah Para Rasul 27 ayat 30-32. Akan tetapi, anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu, Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Beberapa anak buah kapal memiliki rencana cadangan untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka berpura-pura menurunkan sau, tetapi sebetulnya mereka menurunkan sekoci untuk melarikan diri dari kapal. Rasul Paulus mengetahui hal tersebut dan memberitahukan kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, sehingga mereka memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Memiliki rencana cadangan memang merupakan hal yang bagus, karena apabila rencana pertama gagal, maka masih ada rencana kedua. Akan tetapi, rencana cadangan juga memiliki kelemahan, yaitu apabila orang memiliki rencana cadangan, maka ia tidak akan bersungguh-sungguh melakukan rencana utamanya karena ia berpikir masih ada rencana cadangan. Beberapa hal di dalam hidup kita tidak boleh ada rencana cadangan yang terkait dengannya. Kita harus memotong tali rencana cadangan sehingga kita hanya bisa berada di dalam kapal utama saja. Hal-hal tersebut diantaranya adalah yang pertama, yaitu iman kita kepada Kristus. Sekali kita memilih untuk beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus memotong tali kita agar kita tidak memiliki rencana cadangan untuk menggantikan iman kita kepada Kristus.
Kita harus tetap berada di dalam kapal iman kita kepada Kristus. Sekali Kristus, tetap Kristus, dan selamanya tetap Kristus. Hal yang kedua yaitu kesetiaan kita dalam bahtera pernikahan. Banyak orang terjebak perselingkuhan dalam pernikahan atau perceraian karena mereka membiarkan tali rencana cadangan mereka tidak dipotong. Kedua hal tersebut, yaitu perselingkuhan dan perceraian, adalah kata yang tidak boleh ada dalam pernikahan Kristen. Kedua kata itu harus dipotong dari bahtera pernikahan, sehingga sekali menikah, maka pernikahan tersebut harus dijalani dengan kesetiaan sampai maut memisahkan. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, rencana cadangan boleh ada apabila terkait dengan pekerjaan atau perekonomian, tetapi ada hal-hal tertentu yang sama sekali tidak boleh ada rencana cadangan. Kita hanya memiliki rencana utama dan berfokus pada rencana itu saja. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan hari ini memberkati dan menguatkan iman percaya kita. Saatnya kita akan berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, terima kasih atas berkat firman-Mu pagi hari ini. Banyak hal dalam hidup kami di mana kami menyiapkan rencana cadangan untuk menyelamatkan diri kami. Akan tetapi, dalam hal iman kami kepada Kristus dan bahtera pernikahan kami akan berlaku setia kepadamu dan hanya kepadamu saja. Tidak ada jalan lain dan tidak ada rencana lain. Berkatilah setiap orang yang memperbaharui komitmennya kepadamu setelah mendengarkan renungan hari ini, dan kuatkanlah iman mereka kepada Kristus, dan berkatilah setiap pernikahan sehingga langgeng sampai maut memisahkan. Terima kasih ya Bapa buat kasih dan kebaikan-Mu yang melimpah di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.